hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sembari kita beriktikaf, kita lanjutkan pengajian kita. Apa yang belum selesai kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan hukum wasiat, di mana wasiat tersebut dekat sekali hubungannya dengan kematian, dan ini menimbulkan persoalan besar bagi ahli waris yang ditinggalkan. Andai kata persoalan wasiat ini tidak jelas dan tidak konkret hukumnya untuk dipahami oleh kita sebagai ahli waris, karena berkaitan dengan wasiat itu Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hak warisan terhadap ahli waris setelah ditunaikan dulu wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal dunia. Sedangkan wasiat ini punya aturan, ketentuan dan hukum serta syarat-syaratnya. Tentu saja wasiat yang tidak memenuhi syarat dan rukun itu lagha atau batal dan tak menjadi keterkaitan dan hubungan hukum untuk apa yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, bahwa hak waris itu boleh diambil oleh ahli waris sesuai dengan kadar dan bagian yang Allah tetapkan bila telah ditunaikan dulu wasiat tersebut. Tentu saja yang wajib ditunaikan apa yang Allah perintahkan adalah wasiat-wasiat yang memenuhi persyaratan, yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena demikian, mari kita lihat di dalam berwasiat ini ada beberapa hukum syarak yang dituntut kepada kita. Sebelum kita meninggal, pesan ini ada hukumnya itu wajib, ada hukumnya itu sunat, ada hukumnya itu makruh, bahkan ada hukumnya itu haram. Jadi tidak semua wasiat itu adalah sangat dianjurkan, tapi ada yang kitabnya hendaklah kamu berwasiat sesuai dengan ketentuan hukum yang kita sebutkan di belakang berkaitan dengan hukum wasiat itu. Jadi ada beberapa ketentuan hukum. Yang pertama, al-wasiyatul wajibatu wahiyya wasiyatun bima indahu min wada'in wa duyunin ghaira ma'lumatin fayajibu alaihi ayyusa biha. Hukum yang pertama bagi seorang hamba Allah, seorang mukmin, apakah menjelang kematian atau masih jauh dengan kematian, saat kita masih sehat, wajib ia untuk meninggalkan wasiat kepada ahli waris. Wasiat yang wajib adalah wasiat-wasiat terhadap sesuatu amanah orang lain yang ada pada dirinya. Di antaranya, andai kata di tangan kita ada wadiah atau barang titipan orang lain yang dititipkan kepada kita. Andai kata kita punya titipan, apakah titipan ini untuk dipakai ataupun titipan itu adalah untuk disimpan dan tidak ma'ruf diketahui orang, maka ini sebelum meninggal, bila barang itu ada di tangan kita, selalu berwasiat kepada ahli waris. Yang kedua, menyangkut dengan hutang. Andai kata kita punya hutang dengan orang lain atau punya hutang dengan Allah, ini wajib untuk kita berwasiat. Hukum berwasiat itu wajib kepada kita. Maka andai kata ahli waris tak tahu bahwa kematian kita dan kita punya hutang, tapi keluarga tidak tahu bahwa kita punya hutang, itu yang kena hukuman pertama kita yang meninggal. Kita berdosa. Mengapa kita enggak pesan sama orang bahwa kita punya hutang di mana itu? Begitu juga andai kata ada barang orang yang ada di tangan kita.
Begitu juga dengan ada barang yang sifatnya itu jaminan hutang, yaitu ada sifatnya adalah marhun atau barang milik kita yang sudah kita jadikan sebagai jaminan hutang. Tiga hal tersebut wajib untuk seorang yang punya ketiga hal di tangannya untuk berwasiat kepada ahli waris. Andai kata ia sudah berwasiat, maka wasiat itu harus didahulukan daripada apa saja hutang-hutang yang lain, dan daripada apa saja yang menyangkut dengan apalagi dengan hak warisan yang harus didapatkan oleh ahli waris. Dan itu begitu meninggal dunia, kita harus diselesaikan dulu itu. Walaupun itu besar, banyak, apabila tidak makruf, maka karena dalam kehidupan kita wajar punya wadiah orang. Menyangkut dengan wadiah ini ada bab tersendiri di dalam fikih itu yang dikupas, yaitu menyangkut titipan-titipan orang. Ada yang titipan sementara, ada yang titipan sifatnya dibayar upah untuk ongkos jaga, ada yang titipan sifatnya sosial, barang-barang titipan orang. Andai kata kita terima, ini punya ketentuan-ketentuan yang sangat besar resiko di dalam agama. Karena itu adalah amalan sunat, dan itu adalah merupakan perbuatan yang sangat dimuliakan oleh agama. Tapi andai kata kita tak memenuhi syarat untuk menerimanya, dititip sebuah barang, yang barang itu tidak ada tempat penyimpanan yang layak sesuai dengan kriteria barangnya, lantas kita terima. Setelah itu kita taruhlah dan kita simpanlah barang itu pada tempat yang tak layak sebagai tempat itu untuk kita, dan kita letakkan atau kita amankan atau kita simpan. Andai kata terjadi kerusakan, andai kata terjadi kehilangan, andai kata terjadi kehancuran, maka resikonya kita yang menerima itu adalah, walaupun itu perbuatannya adalah cuma-cuma, walaupun amalan itu sunat, tapi itu wajib untuk kita ganti. Karena kita memang tidak punya tempat yang layak. Lebih baik menolak daripada orang nitip, daripada kita punya resiko yang harus bayar. Ya. Termasuk ini kalau kita kupas menyangkut dengan wadiah. Ini petugas parkir ini salah satu dari bentuk wadiah, walaupun dengan waktu-waktu tertentu. Hanya ongkos Rp2.000 saja, tanpa ada batas waktu berapa jam, berapa menit, berapa lama yang dititip barang itu kepada kita. Namun itu nanti ada pembicaraan tersendiri yang perlu untuk kita lihat, agar sebab jangan terjadi risiko andai kata hilang. Itu timbul kadang-kadang. Barang misalnya Honda sudah dikunci atau jangan dikunci, dijamin oleh tukang parkir, kebetulan diambil orang, hilang barangnya. Itu punya ketentuan tersendiri ini. Apakah wajib bayar tukang parkir atau tidak? Bagaimana kalau mau harus bayar, kalau sebuah mobil yang sifatnya itu mahal, tukang parkir itu sudah berapa tahun kerja belum ada nilainya untuk yang didapatkan di situ dengan sebesar daripada harga mobil itu. Makanya sebenarnya kalau tempat itu tidak layak, tidak tepat untuk dititip, jangan terima. Tapi kalau pihak orang yang nitip menganggap di situ layak, dan dia anggap dia amanah dan dia jaga, maka itu adalah merupakan, andai kata rusak, andai kata hilang, andai kata apapun, itu lepas tanggungjawab dan tidak ada bayar. Karena mengapa? Orang yang menerima titipan adalah yadun amanah, dia itu adalah merupakan orang yang punya kekuasaan yang sangat terpercaya. Ini hukumnya wajib.
Al-qismus tsani al-wasiyatul muharamatu kama iza awsali syahsin musyarin mufsidin bihaitsu iza ja'ala lahu haqqun fit tirkati afsadaha. Berpesan berwasiat yang diharamkan merupakan kelompok kedua. Yang haram tawasiat yang model kedua. Contoh bersijid tawasiat kepada seseorang yang kita besar sekali sangkaan dan zan kita, orang itu berkecimpung dan untuk berbuat dalam perbuatan dosa atau perbuatan fasik. Andai kata barang yang kita pesan setelah kita meninggal dan ia menerima dari wasiat itu, dari harta yang kita pesan, yang kita wasiat, besar sekali kemungkinannya ia akan menjadi dari harta itu untuk berbuat fasik. Nyan hanjut haram hukum tawasiat ke urang yang urangnya cit urang galak pubut but fasik. Seorang yang profesinya berjudi terus, atau minum khamar terus, atau main perempuan terus, udah nggak mau ubah-ubah dia kayak gitu. Kita pesan, dia habis duit karu dengan perumahnya di rumah itu gara-gara duit itu, anaknya minta modal lagi, berjudi lagi, minta lagi, berjudi lagi. Itulah kasus yang ada dalam keluarga itu. Akhirnya kita berwasiat, kalau aku meninggal dunia ini, ya rumah ini atau kebun ini atau mobil ini kamu berikan kepada si fulan, ini milik si fulan. Begitu nanti diambil, besar kemungkinan harta ini jadi modal untuk main judi lebih besar lagi, dan itu adalah haram hukumnya. Karena prediksinya orang itu akan berbuat maksiat dengan modal yang ada pada kita. Ya. Tapi kalau anak kecil segala macam yang tidak pandai itu akan diurus oleh wali, itu akan besar sekali kemungkinan akan bisa dikendalikan kepada yang manfaat. Apalagi kalau itu berpesan demikian, hukum wasiatnya sah, tapi ia hukumnya haram sah. Berbeda dengan wasiat kepada jalan maksiat. Kalau wasiat kepada jalan maksiat yang kita pesan, itu bukan hukumnya haram, tidak sah, bahkan batal wasiatnya. Wasiat itu harus kepada jalan kebajikan, membantu orang lain, kepada fakir miskin, untuk membantu lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan. Itu yang baik. Tetapi kalau orangnya orang fasik, orang suka berbuat fasik dengan segala harta dirinya, harta yang diberikan orang kepadanya, untuk dia haram, tapi hukumnya sah. Tapi kalau bersedekah ataupun berwasiat kepada lembaga atau tempat keburukan atau fasik, itu dari hukumnya sudah tidak sah. Ya, kalau aku meninggal dunia nanti, tanah ini adalah kuberikan untuk pembangunan gereja atau untuk olahraga senam ataupun perempuan. Ya, ini untuk olahraga perempuan senam, bukan olahraganya yang haram, tapi biasanya tempat di depan umum ditonton oleh laki-laki yang bukan murim, di situ yang haramnya. Atau untuk apa lain yang berbadan, ini untuk konser musik yang bisa untuk menghebohkan luk semawai mestinya. Habis adanya konser laki-laki perempuan di situnya segala macam. Baik, ini yang kedua. Kemudian hukum yang ketiga, wasiat itu makruh bila tidak berwasiat berpahala. Dengan berwasiat tidak berdosa, tetapi dia berwasiatnya tidak mendapat pahala tapi tidak berdosa. Tidak berwasiat ke jalan itu lebih baik, dan itu dapat pahala karena kita tidak berwasiat untuk itu, yaitu wasiat yang lebih daripada nilai sepertiga harta dan wasiat kepada ahli waris. Dua hal tersebut wasiatnya tertangguh kesahihannya, tidak otomatis sah.
Makanya hukumnya makruh. Ya. Karena yang menentukan sahnya wasiat, andai kata lebih daripada nilai sepertiga harta yang dimiliki oleh kita yang berwasiat, maka yang lebih dari sepertiga itu menentukan sahnya tidak atas persetujuan seluruh ahli waris yang ada di dalam masyarakat, di dalam keluarga tersebut saat ia meninggal dunia. Bukan ahli waris dilihat sebelum dia meninggal, setelah kita meninggal kumpul seluruh ahli waris. Yang menentukan sah tidak itulah ahli warisnya semuanya. Aduh. Begitu juga wasiat kepada ahli waris, yang ia disebut dengan ahli waris bukan dalam kumpulan ahli waris 15 laki-laki dan 10 orang perempuan. Bukan itu. Ahli waris yang dalam kedudukan tidak terhijab dan tidak dia itu adalah terhalang di saat meninggalnya orang yang berwasiat, dan ia punya hak mendapatkan warisan sesuai dengan kadar, baik dengan jalan furud atau bagian tertentu maupun dengan jalan asabah. Sekecil apapun dia punya hak daripada warisan, dia itu disebut dengan ahli waris yang menentukan sah atau tidaknya wasiat kepada salah satu daripada ahli waris, tidak keseluruhan. Namun andai kata berwasiat kepada ahli waris sesuai menurut kadar dan fardu yang ditetapkan kepada seluruh ahli waris, itu adalah sah dan tidak makruh. Yang hukum makruh yang diwasiatkan kepada salah satu atau sebahagian ahli waris, tidak semua ahli waris, atau diwasiatkan kepada ahli waris tak sesuai menurut kadar yang ditetapkan Allah dalam hukum. Itu ditangguhkan kesahihannya, ditangguhkan. Tidak otomatis begitu orang yang berwasiat meninggal dunia dan ia sah, tapi untuk sahnya setelah meninggal dunia maka kumpul seluruh ahli waris dengan syarat seluruh ahli waris itu mutlak tasarruf. Tidak ada yang cacat tasarruf. Balik dia, ia berakal, dan ia juga adalah bisa untuk menggunakan harta secara mandiri, tidak orang sudah disita atau muflis, tidak dia kategori orang safih. Yang kedua, dia bukan anak-anak, sudah dia pandai menggunakan harta, sudah balik, bukan orang gila, ia sehat akal, dan itu semuanya ahli waris. Ya. Kalau ada ahli waris di antaranya satu orang yang ia tidak mutlak tasarruf, mungkin dia cacat akalnya, atau dia itu adalah masih kecil, belum balik, atau belum mumayyiz, atau belum pandai menggunakan harta, maka andai kata disetujui oleh ahli waris yang lain, maka tidak bisa dianggap bahwa yang satu itu sudah setuju. Ya, maka tidak bisa untuk digolkan seluruhnya. Nah, maka tidak bisa disahkan seluruhnya, kecuali tunggu sampai anak kecil itu balik, tunggu sampai dengan yang gila itu sehat. Tapi bagaimana nunggu kalau ada ahli waris yang sudah tua renta, yang sudah ingat-ingat enggak lagi, atau yang sakit yang membawakan kepada tak sehat berfikir lagi, bahkan kalau dia stroke dia itu tidak bisa lagi, tidak bisa disahkan. Maka karena ada ketergantungan kepada orang lain terhadap sah atau tidaknya satu wasiat, maka itu hukumnya makruh, karena sahnya ditentukan oleh orang lain, oleh ahli waris. Jadi kalau ahli waris mengatakan lain, maka di sini timbul problem, mengapa harus makruh? Karena sahnya tergantung. Maka jangan buat orang ahli waris ini terbeban. Maka lebih bagus kalau tidak diwasiatkan yang seperti itu, tak terbeban ahli waris. Apa terbebannya? Rata-rata terbebannya begini: kalau saya enggak menyetujui daripada apa yang diwasiatkan oleh almarhum bapak saya,
rasanya saya berdosa, seolah-olah saya kurang taat dan kurang tunduk kepada apa yang dia pesankan. Lebih-lebih biasanya orang kalau sudah meninggal ayahnya, anaknya rasa cinta kepada ayahnya meningkat. Kalau sama-sama waktu hidup mungkin kurang rasa cintanya. Tapi kalau udah enggak bisa ngomong lagi, itu biasanya agak sedikit lebih nilai rasa kasih sayangnya kepada orang tuanya. Begitu meninggal, ada pesan dia atau wasiat kepada salah satu ahli waris, maka itu kadang-kadang membuat orang yang ahli waris yang lain. Apalagi kalau ada bahasa-bahasanya, sayangilah kepada almarhum. Kalau kita tidak mau mengesahkan dia, bagaimana perasaan dia di sana? Walaupun nggak ada perasaan dia di situ, ya. Lebih-lebih lagi, tapi ada kebaikannya. Mengapa boleh? Walaupun hukumnya makruh, ada maslahatnya. Karena tak semua ahli waris itu sama dalam memandang nilai sosial dan pengabdian orang di antara ahli waris saat orang yang meninggal itu hidup. Berbeda-beda. Lebih-lebih di kampung, lebih-lebih dalam kondisi kita hidup orang-orang yang ada di Indonesia, khususan lagi kalau di Aceh. Kalau di Aceh itu kita tahulah bahwa ada di antara, kalau anak perempuan lebih besar kadang-kadang perannya dalam memberikan partisipasi, mengurus, menjaga, membimbing dan juga untuk melayani orang tua kalau dia sudah tua. Berbanding dengan anak-anak laki-laki. Anak laki-lakinya kadang-kadang, ya karena dia punya harta di sana, ngapain kita kirim? Adik-adiknya yang ngurus sana, dia kan ada itu sana, ngapain kita kirim? Tidak ada perhatian. Perhatiannya hari-hari besar Islam sekali. Kalau udah megang, kalau udah hari raya, itu bulan belum tentu juga kepada yang mengurusnya. Sedangkan mereka di saat itu Allah berikan, maka dipandang atas nama anak itu sama, yang laki-laki dapat 2 banding perempuan. Sedangkan tradisi kita yang cari makan itu laki-laki perempuan hampir sama, dalam rangka untuk mencari makan kepentingan dirinya dan untuk orang tuanya. Bahkan banyak keluarga kita hari ini lebih banyak juga kadang-kadang minimal seimbang partisipasi membantu orang tuanya dalam bentuk finansial antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Apalagi anak perempuannya agak sedikit ada kehidupannya yang agak lumayan, kadang-kadang lebih banyak perasaan perempuan. Kalau kita laki-laki agak kasar, kalau diminta baru ada, kalau enggak diminta lupa, dan itulah sebabnya. Sedangkan dalam konteks hikmah daripada hukum faraid, itu yang dilihat bukan peran sosial saat hidup, tapi kebutuhan biaya orang yang hidup di antara ahli waris. Sehingga sama haknya antara anak laki-laki yang sudah kahwin, anak laki-laki yang masih kuliah, anak yang laki-laki yang belum kahwin masih SD, anak laki-laki yang masih bayi, bahkan anak laki-laki yang masih dalam kandungan. Sama hak mereka. Mengapa? Sebagai laki-laki sama kebutuhan biaya dalam menopang kehidupan ini kepada keluarga dan dirinya. Tanggung jawab daripada finansial dan material sebagai nafkah sama setiap laki-laki. Percuma yang masih dalam kandungan saat itu belum. Satu saat dia akan menuju menjadi seorang laki-laki yang dewasa. Kalau sudah laki-laki dewasa, dia tanggung jawab sama seperti tanggung jawab yang sudah dewasa hari ini. Yang sudah dewasa hari ini nanti semakin tua, barangkali dia akan meninggal dunia juga. Jadi dilihat keadilan di situ. Karena dari keadilan itu yang dilihat, laki-laki lebih besar kebutuhan biaya dalam hidup yang dibebankan oleh syarak atas pundaknya berbanding kepada perempuan. Maka lizzakari mislu hadil unsayain dalam konsep warisan itu adalah cukup pas adil. Bahkan perempuan tidak pernah syariat membebankan apapun yang menjadi resiko bila dia tidak melakukan ayat berdosa. Tapi laki-laki dibebankan oleh syarak. Tidak ada hukuman di dunia, di akhirat akan kita terima dengan tanggung jawab nafkah untuk diri kita, untuk isteri kita, untuk anak kita, kepada ayah kita, kepada mama kita, kepada adik kita. Andai kata
pada kondisi kehidupan mereka yang tidak punya biaya, maka kewajiban biaya itu terpundaklah kepada kita sebagai anak laki-laki. Maka dari segi itu, perempuan tidak Allah bebankan apapun yang menyangkut dengan biaya. Karena perempuan ruang gerak terbatas. Perempuan apalagi sudah kahwin, belum kahwin, ruang gerak dalam ranah publik dia dibatasi oleh situasi dan kondisi publik itu. Andai kata menimbulkan fitnah, andai kata menimbulkan bahaya dirinya, Islam tidak memberatkan, la ikrah fiddin, tidak memberatkan. Karena wanita sehebat apapun ia lemah. Lemah dalam fisik, lemah dalam hati, mudah dicakap, keruh dat, tetapi menyokak kenang cakap kadang-kadang lemah kera. Jadi inilah sebabnya Allah yang lebih tahu menetapkan hukum kepada makhluknya setelah Allah berikan perasaan dari makhluknya itu yang cocok seperti apa. Maka hukum berwasiat kepada ahli waris atau hukum berwasiat bukan kepada ahli waris, kepada jalan kebaikan, apakah sifatnya perseorangan ataupun kepada publik atau sifatnya kemaslahatan umum, apabila melebihi dari nilai sepertiga dari total harta setelah potong hutang-hutang dan hutang dengan Allah dan hutang manusia, hukumnya sah untuk wasiat, tapi hukumnya makruh. Karena terjadi beban kepada ahli waris dalam mempertimbangkan wasiat itu. Nah, selanjutnya yang keempat, wasiat yang sangat disunatkan sebagai sunat yang sangat dikuatkan, sunat muakkad. Ini yang sangat dianjurkan, dan ini merupakan sedekah orang hidup yang bisa dilakukan untuk dinikmati setelah dia mati. Yang kita sebutkan hari itu setelah 3 perkara: waladun salihun yad'ulah, kemudian sedekatin jariyah dalam bentuk wakaf yang kita pergunakan hari ini, ilmu yang bermanfaat yang selalu untuk kita tebarkan kepada siapa saja, 1 potong dipakai, 1 potong bermanfaat kepada orang lain dan diingat, dan itu menjadi kesadaran orang. Dan 3 hal itu adalah merupakan aset yang kita mengambil nikmatnya sampai setengah mati. 1 lagi, kita sedekah, bukan sedekah jariah, tapi bersedekahnya saat hidup, dan sedekah itu setelah mati baru dipakai. Inilah wasiat kepada yang sangat dikuatkan, yaitu yang mana dalam hal ini wasiat yang memenuhi semua syarat, tidak termasuk dalam kategori wasiat wajib, tidak masuk dalam kategori wasiat yang diharamkan, tidak masuk dalam kategori wasiat yang dimakruhkan. Seperti wasiat bagi selain ahli waris yang mustaqim atau yang cerdas akalnya, wasiat kepada fakir miskin, wasiat kepada lembaga-lembaga keagamaan ke masjid, wasiat untuk pesantren, wasiat untuk aktivitas keagamaan untuk dakwah, wasiat untuk orang yang hafal Quran, macam-macam dan seumpama itu, banyak sekali. Itulah yang sangat disunatkan. Tapi kita kadang-kadang yang tergiur masalah wasiat bukan kepada yang kategori keempat ini, tapi kategori ketiga itu. Yang paling banyak problem wasiat adalah kategori yang ketiga, berkaitan wasiat untuk keluarga atau kepada ahli waris. Sedikit orang yang mengambil posisi wasiat yang di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa wasiat adalah sedekah orang yang paling kikir. Ia bersedekah tapi tak mau dia bersedekah saat hidup. Sedekah di saat harta itu tak manfaat lagi bagi dia, dia bersedekah saat hidup, tapi sedekahnya berlaku setelah dia mati. Itulah wasiat. Jadi namanya sedekah, bukan untuk ahli waris. Tapi kita bukan orientasi kepada sedekah dan pahala, tapi orientasi kepada karena mencintai daripada salah satu atau di antara ahli waris kita, terutama para anak perempuan, ataupun lebih-lebih anak yang perempuan saja yang ada, enggak ada yang laki-laki,
Bagaimana nanti banyak kali walinya yang datang habis, dia habisin. Bagaimana dengan anakku sikit kali dapat. Itu yang terbayang dalam pikiran kita. Agama tak pernah. Bahkan kalau para sahabat, di asal usul itu yang kita sebut hari itu, bukan itu dipikirkan harta banyak kali. Ngapain tak anakku itu tok satu perempuan ini untuk dia banyak-banyak itu. Nanti kahwin dengan orang lain yang cari nafkah. Lebih baguslah bagaimana kalau sempat ini hari ini. Nanti kalau aku meninggal supaya dimanfaatkan oleh tempat-tempat dan orang-orang yang butuh, fakir-fakir miskin, anak yatim, orang jompo, macam-macam itu, lembaga-lembaga dakwah, aktivitas-aktivitas keagamaan. Maka tanya pada Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, saya punya harta banyak ya Rasul. Saya hanya punya anak perempuan satu. Bagaimana seandainya atas saya ini saya untuk wasiatkan semuanya saja? Tidak boleh kata Rasul. Atau saya wasiatkan setengah aja? Juga tidak boleh. Bagaimana ya Rasul? Kalau bagaimana saya sepertiga? Sepertiga boleh. Itu juga sudah banyak. Sepertiga sudah banyak sekali. Batas untuk boleh kita berwasiat. Kepada siapa? Bukan pada ahli waris. Kalau ahli waris, itu sudah wasiat Allah. Sudah diwasiat oleh Allah, yang ditegur oleh Allah di dalam ayat. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, la tadruna, mereka tidak ngerti, mereka tidak bisa memahami di antara mereka siapa yang paling dekat dan besar manfaat dengan harta itu yang harus mereka peduli. Kita bayangkan bahwa anak perempuan kita lebih bermanfaat dengan harta itu menurut kita. Tapi bagaimana kehidupan anak perempuan itu dengan harta yang kita tinggalkan? Bisakah dia itu bertahan harta itu? Sedangkan harta itu dinamis, titipan Allah. Bisa ia bertahan, bisa tidak. Bisa dia musnah, bisa tidak. Bisa punya harga, bisa enggak ada harga. Bisa habis, bisa apa-apa, bisa tidak. Tidak mesti setelah meninggal. Andai kata setelah kita meninggal dia tidak punya apa-apa, apakah kita bisa jamin dengan apa yang kita berikan untuk dia semuanya dan harta itu akan bisa untuk mandiri hidupnya? Bagaimana kalau dia setelah kita meninggal kena penyakit stroke, habis harta, belum punya juga sembuh, mati juga enggak, sembuh juga enggak? Siapa yang Allah tuntut untuk memperhatikannya? Kepada siapa yang wajib untuk secara instruksi iman kita untuk berbuat? Ya para walinya itu. Mengapa kita yakin sekali lah seperti kita bukan orang bertauhid, seolah-olah harta kita kalau sudah itu anak kita akan mandiri, padahal Allah mengatakan la tadru, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang paling bermanfaat dengan harta ini. Rupanya yang paling bermanfaat menurut Allah adalah seperti orang yang Allah tetapkan, mereka punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap yang ditinggalkan sedikit sesuai dengan kadar yang Allah berikan. Lebih-lebih kepada anak perempuan, andai kata dia taat beragama, ruang geraknya terbatas. Yang bebas bergerak kalau ayahnya tidak ada, ya kakek. Kalau kakeknya tidak ada, yang bebas bergerak dan wajib bergerak resiko apapun di luar rumah, dari makan untuk ada kepentingan makanan ataupun nafkah keluarga, termasuk kepada cucunya, adalah abang-abangnya. Kalau enggak ada ayah, meninggal ayah, kakek. Kalau enggak ada kakek, ya abangnya. Enggak ada abang kandung, abang sebapa. Kalau enggak ada itu, anak-anak daripada abang kandung yang laki. Karena laki-laki wajib untuk keluar rumah, mencari nafkah, mencari penghidupan. Yang perempuan terbatas keluar rumah. Situasi hari ini bebas keluar, aman, tidak terganggu. Siapa jamin sampai besok juga aman? Maka hukum bagi perempuan yang beriman keluar rumah mencari rezeki tambahan untuk dirinya, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, dibatasi oleh kondisi. Andai kata terjadi fitnah, terjadi resiko, perempuan wajib untuk menetap di rumah pada tempat yang aman dan tidak boleh untuk berangkat. Berangkat juga, andai kata resiko, yang berdosa bukan dia saja. Siapa juga?
termasuk wali-walinya itu yang tadi. Itu yang terima. Terimanya di sini, bukan di depan Allah nanti, di hadirat Allah dalam hukum tauhid kita. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, itu hukum yang keempat. Dan yang kelima adalah hukum wasiat yang mubah, tidak ada pahala, tidak ada dosa, dilakukan tidak dilakukan sama saja, yaitu wasiat kepada orang yang kaya. Kurang kaya tawasir, kanya hanya kepentingan tepu wapi, padahal lebih atau nyan hukum di mubah. Inilah ya, ada beberapa hal lain yang belum kita lakukan. Bagaimana kalau wasiat pada haji, wasiat untuk baca Quran di kubur kita, wasiat untuk bagaimana supaya orang mau berdoa kepada kita. Nah, itu nanti akan kita lihat pada malam yang lain. Mengingat waktu Isya sudah masuk, kita padahi sampai di sini dulu. Enggak sempat saya berikan kesempatan tanya jawab tadi, tapi enggak apa-apa, kita tunda aja tanya jawab, bisa malam-malam yang lain. Lebih kurang saya mohon maaf atas segala perhatian, saya ucapkan terima kasih, dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.